深处竟然是劫，一天后我主人。你们是呼延灼，可怕的强者在里面，去死！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cerita berlanjut melalui transmisi negara dewa dan kapal hidup yang menembus aura gelap alam semesta. Dibutuhkan sekitar setengah bulan lagi bagi Lao Fang untuk tiba di wilayah kekuasaan Kaisar Tangan Iblis. Ia sempat merasa beruntung karena memiliki Tian Chen dari 11 budak yang dia miliki. Semuanya adalah petarung dari ras lain. Hanya Tian Chen yang merupakan manusia. Pakaian dalam manusia memiliki banyak penanda di sekitar wilayah ras manusia, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan teleportasi melalui negara dewa masing-masing. Dan keuntungan itu, Lao Fang dapat menjangkau negara semesta manapun di dalam wilayah kemanusiaan. Untuk budak dari ras lain, dia bisa mengandalkan mereka menembus wilayah yang jauh di alam semesta, sehingga memangkas banyak waktu penerbangan. Semakin lama makhluk hidup menjelajahi semesta dan bertahan hidup, semakin banyak tanda yang ia tinggalkan. Penanda yang diwariskan Tian Chen dan budak lainnya kini dapat dimanfaatkan oleh Lao Fang, membuat perjalanannya semakin efisien. Ketika komputer lengan Babata memberikan sinyal, kapal hidup itu berdiri melaju, melambat lalu terhenti total, terbang keluar dari alam semesta gelap dan kapal itu memasuki kembali ruang semesta yang nyata. Di hadapan Lao Fang, bintang tangan iblis bersinar dingin. Ia berdiri di ruang kendali dan menatap hamparan ruang yang luas. Di bawah cahaya bintang raksasa itu, terlihat planet kehidupan hijau dengan riak energi kehidupan yang sangat kuat, memancarkan bagaikan gelombang napas purba. Informasi dari Virtual Universe Company hanya menyebut bahwa sarang itu berada di sana dan setengah tahun sebelumnya. Tangan iblis sempat terhubung ke alam semesta virtual dan penanda tertinggal di planet tersebut. Meski begitu, semesta virtual tidak mengetahui segalanya. Mereka hanya mampu memberikan data sebatas yang berhasil diakses dan dikumpulkan. Lao Fang kemudian mengeluarkan Babata dari cincin dunianya. Berkat kekayaan dari Lao Fang yang begitu besar, membuat dia mampu membeli jantung evolusi untuk Babata, memberikan kesempatan untuk berlatih dan berkembang menjadi makhluk berevolusi sejati. Komputer lengannya sendiri adalah hasil ciptaan anak perusahaan kecerdasan buatan milik Babata. Medan 9 galaksi di sekitar planet itu merupakan wilayah terlarang di negara semesta Gulun, karena dahulu wilayah tersebut telah dikuasai oleh seorang abadi yang sangat kuat. Ia tidak memiliki banyak ambisi, hanya menepati 9 galaksi, dengan inti kekuatannya berada di bintang tangan iblis. Akhir-akhir ini, Kaisar Iblis berada dalam suasana mental yang buruk, sehingga semua staf lebih dari 800 wanita tercantik dipilih dari 9 galaksi. Mereka sangatlah ketakutan di depannya. Lebih dari 1000 tahun terakhir, sedikit saja kesalahan atau gangguan akan berujung pada bencana dan tragedi. Bahkan sang manajemen abadi pun berlutut ketika tekanan energi roh yang dilepaskan tangan iblis menyapu seluruh istana dan menghancurkan atapnya. Saat atap berkoyak, siluet abu-abu melesat keluar menuju langit. Namun dari arah yang berlawanan, siluet emas melayang dan menendang sosok tersebut, menanamkan hukum pada tendangannya. Tubuh siluet abu-abu itu memuntahkan darah emas dan menghantam kembali ke istana yang telah runtuh setengahnya. Makhluk itu pun berwajah jahat, kepala elang, dan bersenjata baju besi abu-abu. Para staf hanya menatapnya dan tidak menyadari ancaman yang sebentar lagi akan melahap nyawa mereka. Tangan iblis menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa lari. Dengan kekuatan yang telah lenyap karena luka berat, ia hanya bisa menunjukkan formalitas dan rasa hormat. Ia berharap dengan menunjukkan ketulusannya, ia masih bisa bertahan hidup. Namun tidak ada ruang bagi harapannya. Lao Fang telah muncul di depannya, memegang duri awan yang telah dilapisi oleh racun Peimo. Dalam satu serangan tanpa hambatan, duri itu menembus baju besinya, merobek tubuh dewa kaisar itu. Racun ini pun mulai mengikis tubuhnya, membuatnya hancur bersama darah emasnya sendiri. Lantas Babata pun bergegas menyapu baju besi dan cincin dunia yang terjatuh. Sedangkan Lao Fang memastikan tidak ada suara dan sinyal yang tersisa dengan energi rohnya. Ia menunggu dengan sabar sampai emosi Babata kembali stabil. Babata meskipun adalah seorang entitas kecerdasan, dia itu hampir kehilangan kendali emosinya. Puluhan ribu tahun menahan trauma, kesedihan akibat kematian, gelombang teror dari kenangan masa lalunya, dan serpihan horor yang tak pernah bisa ia ungkapkan. Semuanya pecah dalam satu momen yang mengguncang evolusi jiwanya. Dia sudah lama menjadi saksi kehancuran yang ditinggalkan oleh gurunya, Huyan Bo. Dan dia itu hidup dalam kesepian.
Tapi hari ini di hadapan Lo Feng, semua emosinya pun tercurahkan juga seperti bendungan yang telah runtuh. Lo Feng hanya bisa menunggu, memberi ruang dan membiarkan Babata menyelesaikan pelampiasannya. Dan ketika semuanya mereda, Babata terlihat berbeda. Lo Feng pun bertanya apakah Babata sudah puas menghabisi sosok yang telah menghabisi Huyanbo. Lo Feng pun kemudian menggunakan pikirannya untuk membawa kembali Babata. Babata yang kini menyerupai ras otomat berkat jantung evolusi yang dia bangun sendiri menjadi bagian dari ekosistem baru. Secara biologis, tuan planet mudah dicapai oleh kecerdasan semacam mereka. Tetapi tingkat abadi adalah tembok besar, bahkan bagi bentuk kehidupan berbasis logika murni seperti dirinya. Setelah Babata kembali ke ring dunia, Lo Feng menatap medan di bawahnya. Orang-orang yang masih tergeletak tanpa daya akibat pertempuran sebelumnya. Sosok dewa armor emas yang sebelumnya turun ke bintang tangan iblis kini telah lenyap. Hanya efek yang tertinggal, keningan dan menggantung, kekaguman dan ketakutan bagi kekuatan lainnya di medan bintang tersebut. Hilangnya sang kaisar iblis Su Lufu adalah perayaan besar, keseimbangan kekuatan berubah seketika. Dominasi yang dulunya mencekik kini ambruk dalam waktu singkat. Namun jauh sangat jauh hingga tahun cahaya yang tak terhitung dari wilayah peradaban manusia, sebuah kesadaran lain bangun dalam api bintang biasa. Su Lufu tidak benar-benar telah musnah. Siluetnya duduk bersila di tengah inti bintang. Panas kosmik tidak menyentuh lapisan tubuh dewa yang telah dia sisakan. Ia sudah menaruh rencana panjang jauh sebelum pertempuran itu terjadi. Sejak Lo Feng menunjukkan bakat luar biasa dalam pertempuran jenius, sejak ia masuk ke perusahaan alam semesta virtual dan telah mulai menarik perhatian ras besar. Tangan iblis sudah mengamatinya, dan ketika Lo Feng kembali menggunakan kapal planet dari garis keturunan Yinmo, kecurigaan Su Lufu pun menjadi kepastian. Warisan Huyanbo memang telah sampai ke tangan muridnya, dan balas dendam akan kembali cepat atau lambat menghampiri dirinya. Demi bertahan, Su Lufu membelah tubuh dewa miliknya 60% dan 40%. Dengan sisa 60% hanya memiliki 10% kekuatan dari kondisi sempurna sebelumnya, dan sisa 40% bahkan lebih rapuh lagi. Risikonya besar jika satu sisi diperbudak secara jiwa. Seluruh kesadarannya akan dikuasai. Tetapi itu adalah satu-satunya cara ia punya peluang untuk bertahan. Tubuh yang terbelah tidak bisa pulih secara instan. Hanya ketika satu sisi gugur sepenuhnya, tubuh lainnya akan perlahan-lahan bangkit kembali menuju bentuk sempurna dalam waktu yang lama. Sementara Lo Feng itu telah melakukan perjalanan tanpa tahu kalau Su Lufu itu masihlah hidup. Di dalam ruang kendali, 12 prajurit super setinggi batas kaisar dan penguasa jiwa puncak duduk mengelilingi meja, merayakan hampir tibanya tujuan mereka, yakni wilayah rahasia di wilayah bunga hitam. 2 miliar tahun cahaya dari jangkauan teleportasi negara dewa terdekat. Energi kosmik menghantam lambung kapal. Bukan tragedi, hanya perampokan kecil, pekerjaan orang-orang dan penjabat terendah yang tersesat dalam alam semesta gelap. Bagi Lo Feng dan para budaknya, ancaman semacam itu hanyalah hiburan singkat dalam perjalanan yang panjang dan sepi. Karena untuk ukuran peradaban di dalam gelap kosmik yang benar-benar menakutkan bukan lagi perampok kecil, tetapi mereka yang duduk santai sambil bersulang di meja kristal itu. Dan Lo Feng tersenyum tanpa getar karena walau musuh lamanya menunggu di kejauhan, ia sendiri sedang menapaki jalan yang bahkan para kaisar normal tak pernah berani impikan. Perlu diketahui bahwasanya wilayah rahasia bunga hitam adalah sebuah pecahan ruang kosmik yang jarang menjadi sorotan. Bukan karena tak bernilai, tapi karena ia dianggap terlalu kecil dibandingkan wilayah rahasia lain di alam semesta. Diameter terbesarnya hanyalah 160.000 tahun cahaya, bahkan sering menjadi bahan olokan di kalangan penjelajah veteran. Tingkat bahaya secara umum dikategorikan normal, sebab makhluk biasa pun masih bisa memasuki sebagian besar areanya. Namun di balik normalnya itu tersimpan 6 zona yang benar-benar berbahaya. Namun wilayah itu berbeda dari area lain, bukan sekedar ancaman untuk makhluk biasa, tapi tempat di mana bahkan para kesatria pun dapat gugur. Di antara 6 tempat yang berbahaya itu, satu nama berdiri paling dingin dan hening, es Hellstar, bintang es berapi yang berada di pinggiran luar wilayah rahasia tersebut. Setelah lebih dari 2 tahun perjalanan yang melewati lapisan bayangan kosmos, Lo Feng akhirnya mendekati wilayah itu. Dia menggunakan teleportasi sebab riak ruang dari lompatan dimensi dianggap terlalu beresiko. Dengan kapal ini, dia telah memotong jarak 2 miliar tahun cahaya yang masih tersisa meski koordinat dari makhluk agung sudah ia terima secara tepat. Namun luas wilayah ini begitu besar, sehingga pendekatan langsung ke inti Ice Hellstar tanpa pengamatan bertahap bahkan dianggap bunuh diri oleh seorang kesatria. Dan memang Lo Feng sendiri tidak cukup berani untuk menaklukkannya.
Selama penerbangan itu, Lo Fong terus berpikir kalau latihannya selama ini tak pernah membelas kasihan pada kelangsungan hidupnya. Di antara makhluk agung, metode semacam itu bukanlah hal aneh. Banyak guru kosmik dan melempar murid mereka ke ujian ekstrim, dan keyakinan bahwa yang kuat akan bangkit, dan yang lemah tak akan pernah dimaksudkan bertahan. 3 bulan berlalu, lalu 3 bulan lagi, hingga kapal itu mendekati Sungai Bintang Terluar. Wilayah hijau ungu yang mengalir sepanjang kosmos di luar Ice Hellstar. Riak energi tiba-tiba menghantam kapal. Serangan itu berasal dari 2 penjabat level kekuasaan tertinggi. Tapi kekuatan mereka sama sekali tidak bisa merusak kapal, dan masihlah mampu menahan gelombang serangan itu dengan mudah, berkat pertahanan yang 100 kali lebih kuat dibandingkan kapal planet Yunmo. Seluruh kapal juga telah menyatu dalam bentuk kehidupan spasial tumbuhan. Makhluk tumbuhan sederhana yang memiliki kecerdasan rendah tetapi kemampuan bertahan hidup yang menakjubkan. Serangan dan kepintarannya tak tinggi, tapi daya tahannya hampir memalukan bagi makhluk sekelas kaisar. Lo Fong tidak menunggu lebih lama. Ia segera berteleportasi keluar dari kapal dan melesat ke ruang hampa. Wajahnya pun mengeras. 2 siluet musuh muncul dari dalam Sungai Bintang. Mereka adalah ras Etuo, makhluk berekor ikan yang seluruh tubuhnya tertutup sisik hitam. Sementara lapisan cahaya hijau berpencar mengelilingi tubuh mereka. Orang-orang itu adalah ras yang mahir dalam air dan dingin. Dan Sungai Bintang tempat mereka bersembunyi dipenuhi butiran air kosmik yang sangat dingin dan padat. Air Sungai Bintang terkenal karena suhu ekstrim dan kerapatannya. Bahkan seorang kaisar yang masuk ke dalamnya pun merasakan dingin yang membekukan, memperlambat gerak mereka hingga 1% dari kecepatan normal. Namun armor khusus yang mereka kenakan membuat mereka bisa bertahan di dalam dinginnya air. Lo Fong tanpa ragu mengeluarkan 2 bola hitam dari telapak kirinya. 2 bintang tersegel ular padat. Harta terberat yang dia miliki jauh lebih berat dari kepadatan Sungai Bintang. Sungai dan dinginnya itu tak memberi efek apapun pada bola. Hal ini melesat seperti berkas cahaya gelap memotong sungai menembus dada kedua penjaga ras Etuo. Senjata mereka terjatuh dan energi roh mereka lumpuh saat mereka berusaha melarikan diri kembali ke akhir. Sebelum mereka menyadari kalau racun Pemo yang meresap di bola menghancurkan tubuh mereka seketika. Mereka merenung tanpa suara, mata mereka memancarkan ketidakpercayaan dan ketakutan saat tenaga mereka runtuh total. Ras Etuo telah hidup puluhan ribu tahun di dalam air, bahkan mereka tak takut pada kaisar. Dan hari ini mereka jatuh oleh tangan satu manusia yang bahkan tidak pernah berniat memasuki zona tersebut. Lo Fong kembali mengambil bolanya dan semua harta dari 2 penjabat itu. Ia menyimpan kapalnya, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendiri. Bingkai besar memicu riak ruang yang lebih kuat, dan penjelajahan individu dengan sayap sandu akan membuatnya lebih cepat, sekaligus lebih halus dari aliran ruang kosmik. Ia melaju sendiri menutupi tubuhnya sepenuhnya dan pemindai mini untuk mengurangi gangguan. Dan ketika semakin dalam melesat, Ice Hellstar berdiri dari kejauhan seperti api es yang tak pernah padam. Wilayah intinya luas di sisi planet-planet beku yang membisu. Lo Fong melihat ratusan planet itu hanya dengan sekali pandang. Pada saat itu Lo Fong berdiri di tepi galaksi yang sangat luas. Ruang gelap tanpa batas yang terasa hening namun penuh rahasia. Dari posisi itu, Ice Hellstar tampak begitu jauh, tetapi tetap jelas di matanya. Penglihatan Lo Fong telah berkembang ke tingkat luar biasa. Dia dapat menangkap detail sekecil rambut wajah seseorang dari jarak 10.000 km. Maka tidak sulit baginya melihat siluet dingin dari bintang Ice Hellstar yang bertengger di ujung wilayah rahasia itu. Di dalam dirinya ada getaran lain yang jauh lebih kuat dari sekedar penglihatan. Sebuah panggilan dari sebuah benda kuno, yakni papan kayu logam hitam. Benda itu memancarkan resonansi yang menusuk kesadaran Lo Fong sendiri, seolah mengarahkan jiwanya untuk menoleh. Dia segera mengunci arah dengan insting dan kemampuan pembaca roh miliknya. Sumber panggilan itu berasal dari satu titik spesifik di dalam Ice Hellstar. Pembuktian bahwa koordinat yang diberikan oleh makhluk agung kepadanya memang benar. Papan logam hitam itu berada di atas bintang tersebut. Ia segera menjalankan misi tersebut. Dia harus memasuki Ice Hellstar, mengambil papan logam itu, lalu pergi dan tidak ada tambahan instruksi mengenai strategi bertahan. Tidak ada dukungan, tidak ada kepastian keselamatan. Namun bintang Ice Hell bukanlah sekedar benda langit. Ia adalah sarang kehidupan spasial, tempat makhluk unik terbentuk langsung dari inti kosmik yang beku. Ras lain di alam semesta menamai makhluk itu sebagai Doku, bentuk kehidupan yang lahir dari suhu dingin yang ekstrim. Berwujud seperti iblis dengan tubuh yang sangat murni. Doku tidak memiliki kemampuan berevolusi. Mereka tidak berkembang biak seperti spesies lain. Tetapi masing-masing dari mereka diberkati bakat alami yang dahsyat.
Mereka menganggap pembunuhan sebagai bentuk permainan. Tidak ada rasa jahat dalam membunuh karena membunuh bagi mereka bukan konsep moral. Karena membunuh bagi mereka bukan konsep moral, melainkan kegiatan yang mereka nikmati secara murni. Konon ada 1000 doku yang hidup di wilayah Eselstar, dan sarang utamanya berada di sana. Dari informasi yang dihimpun, ratusan doku telah mencapai tingkat abadi, dan 2 diantaranya bahkan berkembang menjadi ksatria kosmik. Tingkat yang membuat makhluk lain tidak berani mendekat. Untuk ukuran makhluk berbasis game murni seperti doku, ukuran kekuatan tubuh dewa mereka memiliki perbandingan yang menghancurkan logika standar manusia. Seorang ksatria manusia mentok di 10.000 kali kekuatan penguasa sektor, kecuali jika mendapatkan evolusi genetik yang spesial. Tetapi bagi doku, tubuh dewa seorang ksatria mereka bisa langsung mencapai 10 juta kekuatan penguasa sektor. Itu bukan teknik ampliasi perhitungan, bukan teknik peningkatan sementara, melainkan bentuk tubuh genetik mereka sendiri. Perbandingan itu mirip dengan Golden Hornet yang 10 kali lebih kuat dari manusia pada tingkat yang sama. Bentuk kehidupan spasial alam semesta secara alami berada di garis atas rantai evolusi. Bahkan yang paling lemah pun setara dengan bintang buas kosmik yang menakutkan. Lo Fong menyadari ini semua. Ia mengetahui setiap pendekatan ke Eselstar berarti berjalan ke dalam area yang mampu menelan kesatria. Bentrok antara level saja sudah tidak seimbang, dan memasuki sarang inti tanpa strategi hampir sama dengan menandakan kematian. Oleh karena itu, dia memilih cara yang paling aman, mengirim budak di bawah pengawasan penguasa jiwa miliknya. Lo Fong tentu tidak bodoh, tetapi ia juga bukan makhluk putus asa. Ia tahu riak teleportasi dan pemindahan dimensi akan memicu gangguan ruang, sehingga ia tidak menggunakan itu. Ia lalu memanggil Tianchen, salah satu master jiwa di bawahnya. Tianchen memanggil makhluk kecil bengkok setinggi 1,1 meter, bertumbuh sisik hitam, bermata giok hijau, dari ras iblis bernama Devil Cell Monkey. Makhluk berbentuk monyet yang jeritannya bisa menciptakan distorsi sinyal pemindai. Lo Fong kemudian memberikan pemindai mini dan gelang koneksi jagat maya anonim kepada monyet itu agar bisa tetap teridentifikasi, agar bisa tetap mereka jangkau. Ia melemparkan peta proyeksi koordinat ke dalam kesadaran monyet itu. Ketika budak monyet itu muncul, ia berada 16 juta kilometer dari Eselstar. Lo Fong segera memerintahkannya mempercepat hingga kecepatan cahaya menembus alam semesta gelap, meminimalkan riak ruang dan memulai misi penyusupan. Monyet itu tidak menolak karena ketika jiwanya dikendalikan, inti keberadaannya tunduk total pada tuannya. Dan berkas cahaya kecil pun melesat, ruang semesta sempat bergetar. Sebelum dia itu menghilang, Lo Fong hanya bisa menatap dan menunggu hasil dari arah nasibnya, sebab ia tidak akan memasuki wilayah itu begitu saja. Waktu berlalu, dari 16 juta kilometer jauhnya, monyet muncul dan segera menyambungkan kesadarannya ke dalam alam semesta virtual, mengirim seluruh pemandangan yang dia lihat secara langsung kepada Lo Fong sebagai data langsung. Monyet itu tidak paham nama Eselstar sebelumnya, tetapi ia tetap berani karena ia tidak tahu arti ketakutan. Ia pelan-pelan masuk dan akhirnya benar-benar memasuki Eselstar, bintang berwarna beku yang jauh lebih berbahaya dari sekedar label normal yang sudah biasa orang dengar. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.